Pak. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Di bank media Zoom ya. Pada pertemuan kali ini saya akan teman-teman sudah belajar fikih muamalah ya mengenai akuntansi murabahah, yaitu mengenai murabahah mengenai alur pada bank syariah ya. Nah, dari alur pada bank syariah tersebut kita akan dapat memiliki sedikit ya bahwa murabahah ini adalah produk pembiayaan ya. Produk pembiayaan sehingga akuntansi murabahah pembiayaan. Oh, maaf ini belum teredit ya. Bentar ya. Nah, kalau gini kedengeran nggak? Kedengeran Bapak. Nah, kayaknya headsetnya yang rusak. Oke ya, kalau terdengar. Lebih baik kita usah pakai headset ya. Akuntansi murabahah ya tadi, jadi hubungannya dengan nasabah pembiayaan ya. Nah, apalagi di sini teman-teman kan jurusan perbankan syariah ya. Iya Bapak. Mana sih? Nah, pertama ya, PSAK atau Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan. Kemarin saya juga udah sedikit bahas tentang PSAK ya, yaitu standar akuntansi keuangan yang digunakan. Jadi ketika kita mencatat suatu pencatatan akuntansi di suatu negara, kita harus punya standarnya ya, biar sama ya, artinya itu satu bahasa itu satu suara ya. Nah, pertama ya, ini contohnya bank syariah ya. Bank syariah dia ketika akan melakukan transaksi murabahah ini, karena bank syariah itu kan dia hanya perusahaan jasa ya, bukan perusahaan dagang. Nah, sehingga dia harus membeli ya, dia jadi hanya membantu si customernya ini, nasabah pembiayaan ini untuk memberikan pembiayaan. Contohnya misalkan kendaraan bermotor ya, contoh ya. Nah, berarti si bank syariah itu dia harus membeli dulu kan, membeli kendaraan bermotor tersebut. Nah, ditulislah di sini persediaan murabahah, misalkan persediaan kendaraan motor murabahah ya pada sisi debitnya. Kenapa di sini sisi debit? Karena aset bertambah, ini yang pertemuan kemarin ya, aset bertambah itu posisinya ada di debit. Nah, dalam akuntansi dengan dua lajur ini, debit dan kredit harus seimbang ya. Ada debit harus muncul kredit.
Nah, di sisi lain ketika ada persediaan murabahah bertambah, ada yang berkurang, ya. Yang berkurang apa tuh? Ketika dia membeli secara tunai, ya. Maka kas lah yang akan berkurang, ya. Kasnya pada sisi kredit. Nah, apabila si bank syariah itu dia membeli persediaan murabahah itu pada nasabahnya sendiri. Jadi misalkan nih ya, karena kan bank syariah itu kan nasabahnya banyak ya. Nasabah bank syariah itu bukan 1-2 orang, itu bisa ribuan orang, jutaan orang ya. Bahkan bisa ratusan juta orang. Nah, bisa jadi salah satunya itu penjual-penjual dealer ya, kendaraan bermotor gitu kan. Nah, ketika dia membeli pada nasabahnya sendiri, maka yang terjadi adalah rekening nasabah ya ditambah ya. Rekening pada nasabah itu adalah kewajiban ya. Kita ketika membuka tabungan di bank itu kan sisinya kredit ya teman-teman ya. Kredit kan ketika kita melakukan penarikan kan sisinya debit. Artinya apa? Artinya ini dilihat dari sisi bank, yang bukan dari sisi kita. Bank ketika ada nasabah datang menitipkan uang atau menaruh uang, dia sama aja memiliki kewajiban kepada kita, ya kan? Sama aja kita tuh memberikan pinjaman pada bank sebenarnya, ya. Bukan pinjaman pada bank. Sama saja si bank itu meminjam uang, dia punya utang sama nasabah kan? Nah, ketika ada utang bertambah, ya, kewajiban bertambah itu ada di kredit. Ya, makanya di sini rekening supplier dia adanya di kredit. Nah, aktiva untuk penilaiannya dinilai penilaian aktiva ini untuk dijual kembali ya dalam murabahah. Dia ada yang dinilai sebesar biaya perolehan, ada juga ada penurunan ya ketika dia adanya kerusakan ya, rusak atau kondisi lainnya ya. Nah, dalam murabahah di bank syariah ini ada namanya tuh murabahah pesanan mengikat ya. Nah, ini adalah murabahah pesanan mengikat. Nah, itu adanya pesanan terlebih dahulu sebelum barang itu ada ya. Jadi ada semacam apa ya kalau dibilang itu udah open PO ya, open PO pesanan mengikat. Jadi si nasabah itu bilang pada si bank, "Bang, saya maunya contohnya motor ya. Saya maunya motor X ya dengan spesifikasi tertentu dengan warna tertentu ya. Nah, untuk yang seperti ini tadi ya, yang saya katakan, dia dinilai sebesar biaya perolehan. Nah, jika terjadi penurunan karena aktifannya rusak, usang ya, atau kondisi lainnya, penurunan nilai tersebut akan diakui sebagai beban dan mengurangi nilai aset ya. Ini ketika sebelum dijual ya. Nah, dalam hal terjadi penurunan nilai maka akan dicatat ya, ini sebagai berikut. Kalau terjadi penurunan nilai ya. Nah, ini ya. Kerugian penurunan nilai pada persediaan murabahah. Kenapa kerugian itu ada di debit? Kerugian dia adalah beban ya. Beban dia mengurangi apa beban? Mengurangi pendapatan. Pendapatan itu kalau bertambah ada di mana? Pendapatan itu kan penjualan ya, teman-teman ya. Pendapatan. Halo, on cam dong, on cam. Ini udah saya sendiri off cam lagi, jadi kayak ngomong sendiri ya. Nah, tadi ya, kenapa kerugian penurunan nilai ini dia ada di debit ya? Kerugian itu kan beban ya. Beban itu mengurangi pendapatan. Pendapatan itu kan dia penjualan pendapatan ya. Nah, pendapatan itu kan dia menambah apa? Menambah laba ya. Laba bertambah itu ada di kredit ya. Nah, lawannya laba ini adalah beban tadi ya. Maka ketika beban itu bertambah berarti ada di debit ya. Jadi gitu ya teman-teman ya. Kenapa kerugian penurunan nilai ini ada di debit? Karena kerugian ini adalah beban ya.
Yang mana beban dia lawannya adalah pendapatan, ya. Pendapatan bertambah ada di kredit. Berarti beban bertambah ada di debit, ya. Nah, tadi ini ya, persediaan murabahannya berarti turun ya, teman-teman ya. Persediaan murabahannya dia turun. Kenapa dia bisa turun? Karena tadi ya ada kerusakan. Jadi mengurangi nilai dari murabaha. Lalu kerugian penurunan dilaporkan di laporan laba rugi sebagai beban lain-lain. Nah, dia dilaporkan sebagai beban lain-lain ya karena ada kerusakan. Nah, lalu persediaan murabaha akan berkurang sebesar nilai kerugian tersebut. Yang kedua, nah ini apabila pesanan murabaha pesanan tidak mengikat. Nah, pesanan tidak mengikat itu apa? Jadi seperti dealer ya. Dealer itu kan ada atau tidak ada yang beli, kan dia tetap memajangkan barang-barangnya kan. Artinya kalau misalkan mobil ya atau motor deh ya. Di sebuah dealer motor ya. Ketika tidak ada yang membeli, kan dia tetap memajangkan motor-motor yang ada dijualnya kan. Nah, itu namanya pesanan tidak mengikat ya. Nah, tapi kalau pesanan mengikat tadi itu jadi ada barang yang belum terspesifikasi atau mungkin ada spesifikasi khusus ya, spesifikasi khusus pesanan dari nasabah ya untuk memesan barang itu. Nah, itu namanya pesanan mengikat tadi ya. Nah, ini kalau pesanan tidak mengikat bagaimana nih ketika terjadinya kerusakan ya. Nah, pertama dinilai berdasarkan biaya perolehan atau nilai bersih yang dapat direalisasikan mana yang lebih rendah. Yang kedua, jika nilai bersih dapat direalisasikan lebih rendah dari biaya perolehan, maka selisihnya diakui sebagai kerugian. Dalam hal ini entitas akan mencatat pengakuan kerugian, ya, yaitu kerugian penurunan nilai, ya, persediaan murabaha. Nah, kenapa persediaan murabaha? Karena murabahannya udah ada, ya. Di sini murabahannya udah ada. Nah, lalu ditulis cadangan penurunan nilai persediaan murabaha. Kenapa ditulis cadangan? Barangnya sudah ada, ya, tapi belum ada yang beli. Pada pesanan tidak mengikat itu kan tadi ya saya bilang ya seperti dealer itu tadi ya, logikanya itu seperti dealer ya. Ada nggak ada yang beli, itu tetap ada barangnya kan, tetap harus dipajang barangnya, ya, motornya, mobilnya, ya. Oleh karena itu ketika ada kerusakan, dia ditulis cadangan. Kenapa? Karena belum ada yang beli, ya. Nah, ketika ada yang beli, nah barulah ini cadangan penurunan nilai persediaan murabaha nanti akan pindah ke debit ya. Nah, nanti kreditnya adalah persediaan murabaha ketika ada yang beli ya. Ketika ada yang beli. Nah, ini ketika barang murabahanya itu terjadi kerusakan ya atau keusangan atau ada sesuatu yang memang harus diperbaiki ya. Nah, ini dalam pencatatan pengurangan nilai barang murabaha ketika terjadinya kerusakan ya. Lalu bagaimana ketika penjualan ya? Nah, ini tadi yang saya bilang ya. Ketika ada yang beli barang murabahannya nih ya, cadangan kerugian penurunan nilainya, ya, lalu persediaan murabaha ya. Nah, ini belum ya. Belum. Oh, belum sih. Nah, ini. Lalu mengenai diskon ya. Oh, ini membahas diskon dulu nih ya. Diskon atau potongan pembelian dari pemasok. Membahas mengenai diskon. Ini ketika barangnya adalah pesanan murabaha tidak mengikat ya. Persediaan barang murabaha tidak mengikat. Persediaan barang murabaha tidak mengikat itu jadi barang itu udah ada tadi ya. Nah, lalu ada diskon nih ya. Nah, bagaimana pengakuan diskon ini? Satu ya, pengurang biaya perolehan aset murabaha. Dia bisa mengurangi biaya perolehan. Jika terjadi sebelum akad murabaha ya, bisa mengurangi sebagai biaya ya. Jika terjadi sebelum akad. Jadi barangnya belum dijual ya, barang murabahannya belum dijual. Nah, dia ada diskon nih ya, dia ada diskon. Nah, dia bisa mengurangi biaya perolehan ya.
Kalau biaya perolehannya berkurang, berarti ya harga jualnya juga pasti berkurang ya teman-teman ya. Kewajiban kepada pembeli, yang kedua kewajiban kepada pembeli. Jika terjadi setelah akad murabahah dan sesuai akad yang disepakati menjadi hak pembeli. Nah, ketika sudah dijual nih ya, nah, jadi haknya pembeli ya ketika ada diskon. Ternyata ada diskon nih, udah dijual barangnya. Tentunya barangnya si penjual, si vendornya ini bilang ke Bank Syariah, Bank Syariah barangnya kemarin harganya sekian, kita diskon. Nah, berarti diskonnya itu jadi hak pembeli. Ya. Lalu yang ketiga, menjadi tambahan keuntungan murabahah. Jika terjadi salah akad murabahah dan sesuai dengan akad, ya, menjadi hak penjual. Nah, berarti menjadi haknya Bank Syariah. Ya. Nah, ini juga tergantung pada akad perjanjian antara nasabah pembiayaan dengan Bank Syariah. Ya. Kalau si Bank Syariah itu sudah menyatakan apabila terjadi perubahan harga jual itu menjadi tanggung jawab. Jadi kalau misalkan ya, kalau misalkan terjadi perubahan harga jual nih si Bank Syariah kan tulis dalam akad kontrak jual belinya. Apabila terjadi perubahan harga ternyata lebih mahal, nah berarti Bank Syariah akan menanggung sisanya. Tapi apabila ternyata di kemudian hari si vendor dia ternyata memberikan potongan harga, nah berarti itu menjadi haknya Bank Syariah, ya. Atau 4, pendapatan operasional lain jika terjadi setelah akad murabahah dan tidak diperjanjikan dalam akad. Nah, ini tergantung pada kebijaksanaan Bank Syariah. Yang penting itu adalah jadi gini, dalam murabahah harga jual yang pertama kali Bank Syariah nyatakan kepada nasabah pembiayaan, itulah yang terjadi ya. Adapun ini kan cerita di belakang, ini kan di belakang. Ini ada tentunya ada diskon ya kan. Nah, ini bagaimana diskon ini nih? Itu terasi Bank Syariah ya. Karena si Bank Syariah itu dia sudah menyatakan harganya sekian. Ya. Maka ya itu akan menjadi kebijaksanaan Bank Syariah. Bank Syariah tidak boleh menaikkan harga ya, kepada si si pembeli ini. Tapi kalau misalkan Bank Syariah mau ngasih diskon, boleh nggak? Boleh. Ya. Memberikan diskon boleh, ya. Tapi kalau menaikkan harga dia tidak diperbolehkan, ya. Karena ketika sudah dijual ya segitulah harganya, ya. Pada saat akad murabahah, piutang murabahah diakui sebesar biaya perolehan aset murabahah ditambah keuntungan yang disepakati, ya. Nah, inilah ya yang menjadi ciri khas murabahah, itu ada margin yang di luar dari harga pokok. Adanya margin yang terpisah ya dari harga pokok. Sehingga si nasabah pembiayaan ketika ingin melakukan tawar-menawar, dia akan menawar marginnya, bukan harga pokoknya ya. Tawar-menawar pada murabahah itu adalah marginnya. Misalkan nih, ada sebuah sepeda motor, harga pokoknya 10 juta. Lalu Bank Syariah bilang, saya ambil margin 5 juta. Terus si nasabah bilang, boleh nggak 4 juta gitu kan. 4 juta aja deh gitu kan. Ya udah sepakat deh. Ya udah berarti harganya menjadi 14 juta ya. Nah, beda dengan jual beli yang terjadi di supermarket ya, yang mana harganya sudah fix ya, tidak adanya harga pokok dan tidak adanya margin, artinya sudah digabung. Nah, itu dia bukan murabahah. Halal nggak? Halal, ya boleh ya, tapi kenapa pakainya murabahah? Karena murabahah ini sering dilakukan oleh Rasulullah SAW ya. Nah, transaksi jual beli yang sering dilakukan oleh Rasulullah SAW itu adalah murabahah. Rasulullah ketika berjualan selalu menyatakan ini harga pokoknya, ini marginnya. Kalau Anda ingin tawar, maka tawarlah marginnya ya. Tawarlah keuntungan labanya ya. Pada akhir periode laporan keuangan piutang murabahah dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasi, yaitu saldo piutang dikurangi penyisihan kerugian piutang ya. Nah, keuntungan murabahah diakui satu, pada saat terjadinya penyerahan barang jika dilakukan secara tunai. Nah, keuntungan murabahah diakui. Jadi si Bank Syariah itu dia mengakui keuntungan. Ya, dia boleh mengakui keuntungan apabila pertama kalau sudah secara tunai nih
dijual dengan harga pokok 10 juta, laba 4 juta ya. Nah, keuntungannya itu ditulis tuh ketika memang benar-benar dibayarkan sebesar 14 juta ya. Sebesar 14 juta. Atau secara tangguh yang tidak melebihi 1 tahun. Nah, boleh juga dengan cara cicilan ya, tapi tidak melebihi 1 tahun atau 1 periode akuntansi. Atau pada waktu akad Bank Syariah mencatatnya sebagai berikut ya. Nah, ini ya, kas apabila secara tunai, kas pada persediaan murabahah, pada pendapatan margin murabahah. Ini ketika dicatat dengan apa nih? Dia 1 tahun ya, kurang dari 1 tahun. Dia sudah diakui sebagai pendapatan margin murabahah. Nah, yang kedua ini ada lagi tingkat risiko ya, tingkat risiko pada nasabah. Jadi si Bank Syariah ini dia melihat nasabah ini ternyata BI checkingnya agak-agak mengkhawatirkan gitu ya, agak-agak mengkhawatirkan. Nah, maka dia memiliki risiko nih nasabah ini ya, memiliki risiko. Nah, jadi nanti ada namanya risiko tinggi, ada nasabah risiko tinggi, ada nasabah dengan risiko rendah ya. Nah, nanti pencatatan pengakuan marginnya itu akan berbeda ya. Kalau nasabah dengan risiko rendah ya, walaupun dia dibayar secara tangguh lebih dari 1 tahun, dia tetap ya pendapatan marginnya ini tetap ditulis sebagai pendapatan margin ini ya. Pendapatan margin murabahah. Nah, ini piutang murabahah artinya dia secara tangguh atau secara cicilan ya. Lalu persediaan murabahah ya, kenapa ditulis di kredit? Karena barangnya sudah dipindahkan ke tangan nasabah ya. Lalu pendapatan margin murabahah ini adalah nasabah dengan tingkat risiko rendah ya, atau tidak berisiko. Lalu bagaimana dengan nasabah dengan risiko tinggi? Nah, oh ya, ini teman-teman, kita nanti kalau terputus kita masuk aja lagi ya dengan link yang sama ya teman-teman ya. Baik, Pak. 10 menit lagi ya. Nah, keuntungan diakui proporsional dengan besaran kas yang berhasil ditagih dari piutang murabahah. Ini ketika nasabahnya dengan risiko tinggi ya. Jadi dia akan dicatat sesuai dengan berapa yang berhasil ditagih ya. Nah, ini adalah ayat jurnal terhadap nasabah ya, jual beli ya. Jual beli barang murabahah dengan nasabah risiko tinggi. Yaitu piutang murabahah kan, jelas ya. Si nasabah belum bayar, makanya piutang murabahah. Lalu persediaan murabahah. Nah, karena barangnya sudah pindah ke tangan nasabah, maka otomatis persediaan murabahah pindah ke kredit. Nah, ini margin murabahah tangguhan. Kenapa di sini dikatakan tangguhan? Karena nasabahnya beresiko tinggi. Artinya si Bank Syariah sudah siap-siap ya. Jangan-jangan nggak kebayar gitu kan. Jangan-jangan nggak tertunaikan nih. Nah, ya. Nah, inilah keuntungan murabahah secara proporsional dengan kas yang diterimanya ya. Ketika ada dana masuk ya, ada pembayaran ya, kas ya masuk ya pada sisi debit ya, ada penambahan kas, nasabah risiko tingginya bayar nih ya, ceritanya dibayar. Nah, maka margin murabahah tangguhan ini harus segera dihapus, dipindahin ke debit karena dia ternyata di kredit kan. Nah, maka piutang murabahah yang ada harus dikurangkan karena sudah ada pembayaran. Margin murabahah tangguhan ya, ini harus segera diganti dengan pendapatan margin murabahah ya. Ini adalah proporsional yang dibayarkan kepada nasabah terhadap bank syariah ya. Nah, inilah ayat jurnal ketika ada pembayaran dari nasabah murabahah kepada bank syariah dengan tipikal nasabah beresiko tinggi ya.
Nah, keuntungan diakui saat seluruh piutang murabahah berhasil ditagih. Nah, ini ketika metode ini diterapkan untuk transaksi murabahah tangguh di mana risiko piutang tidak tertagih dan beban pengelolaan piutang serta penagihannya cukup besar. Dalam praktek metode ini jarang dipakai. Karena transaksi murabahah tangguh mungkin tidak terjadi bila tidak ada kepastian yang memadai akan penagihan kasnya ya. Nah, biasanya dalam prakteknya atau dalam dunia nyatanya ketika bank syariah itu jadi kan ketika kita melakukan pengajuan pembiayaan ke bank baik itu syariah maupun konvensional, kita akan dicek ya BI checking. Kalau BI checking kita kurang bagus ya biasanya langsung ditolak ya. Biasanya sih yang nasabah risiko tinggi ini pada kenyataannya jarang terjadi ya. Karena sebelum dia melakukan transaksi, si bank udah tahu duluan gitu kan. Oh, ini nasabahnya bahaya ini, dia utangnya banyak di mana-mana ya. Nah, jadi si bank tuh udah jaga-jaga, jangan di ACC gitu kan. Karena dia utangnya banyak di mana-mana, bisa-bisa dia nggak bayar. Nah, ini metode untuk yang ini ya tadi udah ya. Nasabah risiko tinggi ya. Nah, ini ketika membuat tabel angsuran ya. Contohnya, berikut ini contoh perhitungan keuntungan secara proporsional untuk satu transaksi murabahah dan biaya perolehan aset pokok 800.000. Keuntungannya 200.000. 800 ya. Dan 200. Serta pembayaran dilakukan selama angsurannya itu 3 tahun di mana jumlah angsuran pokok dan keuntungan yang diakui setiap tahun adalah sebagai berikut ya. 500 ya angsuran pertama dengan harganya itu 500. Dari mana 500? Yang tahu nggak 500 dari mana nih? 500 itu di sini nih ya, ketutupan kayaknya. Nah, keuntungannya 200, 800, 600 ya. Biar selama 3 tahun. Oh, ini nih ya. Keuntungannya 100, pokoknya 400 ya. Nah, ini dapatlah dia 500 ya. Nah, lalu ada pembayaran ya. Ada pembayaran. Pembayarannya ini ada hitungannya sebenarnya dibaliknya nih ya. Nah, dia dibayarkan di yang keduanya ini ya ada pembayaran 200 ya. 200 itu dengan pokoknya bayar 200 ya. Nah, berarti sisanya 300 kan? Sisanya itu ada 300. Nah, 300 itu 240 ya dengan harga pokok dan sisanya itu 60. Lalu sisanya lagi dibayarkan lagi nih ya. Coba kita lihat baliknya aja nih ada hitungannya nih ya. Ini biaya perolehan aset pokok 800 dan keuntungan 200. Selama 3 tahun keuntungan yang diakui. Nah, berdasarkan contoh sederhana ini maka jumlah piutang murabahah adalah 1.000 ya. Yaitu tadi 800 tambah 200. Tingkat keuntungannya adalah, nah ini dapat keuntungannya nih ya, yaitu 200 per 1.000 dapat 20%. Keuntungan yang diakui adalah proporsional terhadap piutang yang berhasil ditagih. Apabila piutang yang berhasil ditagih sebagai angsuran adalah 500, maka keuntungan yang diakui adalah 20% dari 500 ya. Nah, 500 itu berarti kalau ibaratnya sudah dibayarkan ya. Apabila piutang yang berhasil ditagih ya, sebagai angsuran adalah 300, maka keuntungan yang diakui adalah tinggal 60. Nah, ini cara hitungannya ya. Ini cara hitungannya pertama ini dia 1.000. 1.000 dapat dari mana? Harga pokok 800 tambah 200. Keuntungannya berarti berapa tuh? 20% ya. Nah, keuntungan yang diakui ya itu adalah yang berhasil ditagih. Proporsional sesuai dengan yang ditagih. Nah, ternyata sudah berhasil ditagih di awal itu 500 ya. Sudah berhasil ditagih 500. Maka keuntungan yang diakui adalah 100 ya.
Apabila piutang yang berhasil ditagih lagi, nah berhasil ditagih lagi 300, ya. Maka keuntungan yang diakui adalah keuntungan dapat 60, ya. Nah, lalu piutang yang berhasil berarti sisanya lagi 240 itu harga pokok, ya. Lalu berhasil ditagih lagi 200, ya. Maka dapatkan 40 tadi, ya. Sama 160. Berarti dia dikali 3 kali angsuran, yaitu pertama dia bayar 500, yang kedua itu dia bayar 300, yang kedua itu dia bayar 200, ya. Apabila akad murabaha lebih dari satu periode akuntansi, maka pada akhir periode bank syariah mengakui penyisihan kerugian piutang. Nah, artinya ini ternyata sampai 31 Desember misalkan, ya. Akhir periodenya 31 Desember. Ternyata masih ada yang belum selesai terbayarkan, ya. Belum selesai terbayarkan. Maka ditulislah, ya, kerugian piutang murabaha pada penyisihan kerugian piutang murabaha. Kenapa ditulis kerugian piutang murabaha? Karena belum terbayarkan. Lalu dibuat penyisihan, ya. Nah, nanti setelah ada pembayaran, maka dia akan dibuat lagi jurnal baliknya, ya, untuk menghapus ini. Kenapa sih harus ditulis kerugian piutang murabaha? Agar nantinya si bank syariah itu dia sudah mencatat, sudah ada catatan nih belum terbayarkan, ya. Sudah diketahui bahwa si nasabah ini belum bayar, ya. Nah, si bank syariah sudah mencatat sebagai kerugian terlebih dahulu. Nah, piutang murabaha akan disajikan di neraca sebagaimana berikut, ya. Piutang murabaha itu ada di mana? Ada di aktiva, ya, di neraca. Margin murabaha tangguhan, ya, margin murabaha tangguhannya berapa? Nah, inilah piutang murabaha bersihnya, ya. Piutang murabaha dikurangin margin murabaha tangguhan. Lalu penyisihan kerugian piutang murabaha pada nilai bersih yang dapat direalisasikan, ya. Jadi pertama piutang murabahanya berapa? Lalu ada margin murabaha tangguhan, itu margin yang belum dibayarkan, ya.